Pada abad ke-17, udara di atas Batavia terasa berat oleh asap mesiu dan keputusasaan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang gagal, seorang panglima perang dari Kesultanan Mataram bernama Mbah Dalem Arif Muhammad merasakan dunianya runtuh. Ia, seorang komandan yang dipercaya oleh Sultan Agung sendiri, telah memimpin pasukannya dengan gagah berani untuk mengusir VOC, namun tembok benteng itu terbukti terlalu kokoh. Kekalahan itu terasa seperti pedang dingin yang menembus jantungnya. Ini bukan sekadar kekalahan militer, ini adalah noda pada kehormatannya, sebuah kegagalan personal yang akan selamanya terukir dalam sejarah hidupnya. Saat sisa-sisa pasukannya mundur dalam kekacauan, pikiran Arif Muhammad berkecamuk. Kembali ke Mataram berarti menghadapi murka Sultan Agung, seorang penguasa yang dikenal tidak memiliki belas kasihan bagi kegagalan. Wajah Sultan yang tegas terbayang di benaknya, dan rasa takut yang dingin merayap di punggungnya. Mengalahkan sisa-sisa keberaniannya, rasa malu membakarnya lebih panas dari api meriam manapun. Ia telah kehilangan segalanya, kehormatannya sebagai prajurit, kepercayaan rajanya, dan mungkin juga nyawanya. Di persimpangan jalan antara kepastian hukuman dan ketidakpastian pelarian, ia memilih yang kedua. Keputusannya untuk tidak kembali ke ibu kota bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Ia berbalik, membelakangi jalan pulang, dan melangkah menuju belantara priangan yang sunyi, bukan lagi sebagai panglima, tetapi sebagai seorang buronan yang jiwanya hancur. Perjalanannya membawanya jauh ke selatan, melewati hutan-hutan lebat dan desa-desa kecil yang asing. Setiap langkah menjauhkannya dari masa lalunya yang gemilang sekaligus memalukan. Hingga suatu hari, ia tiba di sebuah lembah yang permai, sebuah cekungan tanah subur yang dipeluk oleh ketenangan pegunungan. Di kejauhan, Gunung Haruman dan Gunung Guntur berdiri gagah seolah menjadi penjaga abadi lembah itu. Di hadapannya terhampar sebuah danau yang luas dan tenang. Permukaannya memantulkan langit biru seperti cermin raksasa. Tempat ini, yang oleh penduduk setempat disebut Situ Cangkuang, adalah antitesis dari medan perang yang baru saja ia tinggalkan. Di sini tidak ada teriakan perang, hanya bisikan angin yang lembut dan riak air yang menenangkan. Di tengah danau yang damai itu, matanya tertuju pada sebuah pulau kecil yang terisolasi, sebidang tanah yang seolah sengaja disembunyikan oleh alam. Pulau itu tampak seperti tempat perlindungan yang sempurna, sebuah benteng alami yang bisa melindunginya dari dunia luar yang mengejarnya. Dengan sisa tenaganya, ia menyeberang ke pulau itu. Saat kakinya menginjak tanah pulau, ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Saat menjelajahi pulau kecil itu, ia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Di antara rimbunnya pepohonan, berdiri reruntuhan sebuah bangunan batu kuno. Itu adalah sebuah candi, sebuah peninggalan dari masa yang telah lama berlalu. Para ahli di kemudian hari akan memperkirakan bahwa candi itu berasal dari abad ke-8. Sebuah kuil suci yang dibangun untuk memuja Dewa Siwa, jauh sebelum Islam menyentuh tanah Sunda. Candi itu berdiri dalam keheningan, sebagian bangunannya telah runtuh, ditelan oleh waktu dan alam. Arif Muhammad melangkah lebih dekat, masuk ke dalam bilik candi yang gelap. Di sana, ia melihat sebuah arca Siwa yang duduk bersila. Arca itu tidak lagi utuh. Wajahnya telah rata, kehilangan semua ekspresi, dan kedua tangannya telah patah hingga pergelangan. Dalam keheningan bilik candi, Arif Muhammad menatap arca yang rusak itu, dan untuk pertama kalinya sejak kekalahannya, ia tidak merasa sendirian. Ia melihat cerminan dirinya dalam batu yang lapuk itu. Ia, seorang panglima yang dikalahkan, berdiri di hadapan sebuah kuil yang telah dikalahkan oleh zaman. Ia yang kehormatannya telah hancur, menatap dewa yang wujudnya telah dirusak. Ada sebuah resonansi yang aneh, sebuah ikatan tak terucap antara prajurit yang terluka dan kuil yang terlupakan. Naluri pertamanya bukanlah untuk menghancurkan simbol keyakinan lain, seperti yang mungkin dilakukan seorang prajurit penakluk. Sebaliknya, ia merasakan semacam kedamaian, sebuah penerimaan yang sunyi.
Di pulau terpencil ini, di samping reruntuhan candi Hindu, Arif Muhammad mulai melepaskan identitas lamanya sebagai seorang prajurit Mataram. Ia mulai membangun kembali dirinya bukan dengan pedang dan perisai, tetapi dengan keheningan dan perenungan. Arif Muhammad segera menyadari bahwa ia tidak sendirian di lembah itu. Wilayah di sekitar situ Cangkuang dihuni oleh sebuah komunitas masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam. Kepercayaan mereka adalah sebuah jalinan yang rumit, perpaduan antara sisa-sisa ajaran Hindu dari masa lalu dengan keyakinan animisme dan dinamisme yang lebih tua, yang melihat roh dalam setiap pohon, batu, dan aliran air. Ia mengamati dari kejauhan bagaimana kehidupan mereka berpusat pada penghormatan terhadap alam dan benda-benda pusaka. Bagi mereka, candi tua di pulau itu bukanlah sekadar tumpukan batu. Mereka percaya bahwa candi itu memiliki kekuatan gaib, sebuah tempat suci yang dihuni oleh roh-roh para leluhur. Sebagai seorang Muslim yang taat, Arif Muhammad merasakan pergulatan batin. Ajaran agamanya jelas berbeda dengan apa yang ia saksikan, namun posisinya sebagai seorang pelarian yang rapuh, yang sangat membutuhkan perlindungan dan penerimaan, telah mengubah perspektifnya. Pengalaman pahit di Batavia telah mengajarkannya pelajaran yang berharga, bahwa kekuatan dan konfrontasi tidak selalu membawa kemenangan. Ia mulai melihat lebih dalam, melampaui ritual-ritual yang tampak asing baginya. Ia melihat esensi di baliknya, sebuah kerinduan universal manusia untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, sebuah upaya tulus untuk menghormati asal-usul dan para pendahulu mereka. Ia memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Seiring berjalannya waktu, rasa aman mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti buronan, melainkan bagian dari lanskap yang tenang itu. Dengan kepercayaan diri yang perlahan pulih, ia memulai sebuah misi baru, sebuah misi yang sangat berbeda dari yang pernah ia jalani. Ia mulai menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, namun pendekatannya sama sekali tidak mencerminkan masa lalunya sebagai seorang panglima perang. Tidak ada pedang, tidak ada paksaan. Ia memilih jalan dakwah yang arif dan bijaksana, sebuah pendekatan yang merangkul, bukan menyingkirkan. Ia belajar mendengarkan, memahami budaya dan kepercayaan yang telah berakar selama berabad-abad, dan kemudian dengan lembut memperkenalkan ajaran Islam sebagai pelengkap, bukan pengganti total. Misi ini, pada tingkat yang lebih dalam, adalah sebuah terapi bagi jiwanya yang terluka. Setelah mengalami kegagalan total dalam menaklukkan sebuah kota dengan kekuatan militer, ia kini menemukan sebuah medan pertempuran baru yang bisa ia menangkan, yaitu hati manusia. Setiap orang yang dengan tulus menerima ajarannya menjadi sebuah kemenangan kecil yang membalut luka harga dirinya. Setiap percakapan yang penuh pengertian adalah sebuah langkah menuju pemulihan kehormatannya yang hilang. Titik balik dalam perjalanannya terjadi ketika ia, seorang pendatang dari Mataram, menikahi seorang putri dari masyarakat setempat. Pernikahan ini lebih dari sekadar penyatuan dua insan. Itu adalah sebuah jembatan budaya, sebuah langkah strategis yang mengikatnya secara permanen dengan komunitas yang telah memberinya perlindungan. Ia tidak lagi dipandang sebagai orang asing. Melalui ikatan suci pernikahan, ia telah menjadi keluarga. Legitimasi sosial ini memberinya fondasi yang kuat untuk melanjutkan dakwahnya dari dalam, sebagai bagian dari mereka, bukan sebagai kekuatan luar yang mencoba mengubah. Kegagalannya di Batavia telah mengajarkannya sebuah kebenaran yang mendalam, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tajamnya pedang, melainkan pada dalamnya pemahaman dan luasnya penerimaan. Dari pernikahannya, Arif Muhammad diberkahi 7 orang anak. Takdir memberinya 6 orang putri dan hanya 1 orang putra. Struktur keluarganya yang unik ini, yang didominasi oleh perempuan, menjadi fondasi bagi sebuah tatanan masyarakat baru yang akan ia bangun di atas pulau kecil yang telah menjadi rumahnya. Ia kemudian mendirikan sebuah perkampungan adat yang kelak dikenal sebagai Kampung Pulo. Namun, ini bukanlah perkampungan biasa.
ia membangunnya dengan sebuah aturan arsitektur yang sakral dan tak boleh dilanggar. Perkampungan itu harus dan hanya boleh terdiri dari 7 bangunan inti, tidak lebih dan tidak kurang. 6 rumah adat dibangun saling berhadapan, 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan, membentuk sebuah lorong kecil di antara mereka. Di ujung lorong itu berdiri sebuah mushola kecil yang sederhana. Struktur ini bukanlah sebuah kebetulan arsitektural. Ia adalah sebuah cerminan langsung dari silsilah keluarganya, sebuah monumen hidup yang terbuat dari kayu dan bambu. Ke-6 rumah adat itu ia peruntukkan bagi ke-6 putrinya sebagai warisan dan tempat mereka membangun keluarga. Sementara itu, mushola yang satu itu menjadi simbol bagi putra satu-satunya. Dengan demikian, tata letak Kampung Pulo menjadi sebuah kitab silsilah 3 dimensi, sebuah pengingat abadi akan kisah keluarga sang pendiri yang mengikat seluruh komunitas pada asal-usul mereka. Visi sosial Arif Muhammad tidak berhenti pada arsitektur. Ia menetapkan serangkaian aturan adat yang mengikat, yang sebagian besar lahir dari realitas keluarganya. Aturan pertama adalah jumlah bangunan pokok di Kampung Pulo tidak boleh ditambah atau dikurangi dari 7. Aturan kedua dan yang paling mendasar adalah penetapan sistem pewarisan yang berpusat pada perempuan atau matrilineal. Ini adalah sebuah keunikan, mengingat budaya Sunda dan Islam pada umumnya menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan laki-laki menjadi yang utama. Dalam sistem yang ia ciptakan, hak untuk menempati dan mewarisi ke-6 rumah adat itu jatuh secara eksklusif kepada anak perempuan tertua di setiap keluarga. Sebaliknya, setiap anak laki-laki yang tumbuh dewasa dan menikah diwajibkan untuk meninggalkan Kampung Pulo setelah 2 minggu masa pernikahan. Mereka harus pergi dan membangun kehidupan serta keluarga mereka sendiri di luar pulau. Aturan ini kemungkinan besar lahir dari sebuah pemikiran yang sangat pragmatis. Dengan 6 orang putri dan hanya 1 putra, Arif Muhammad harus memastikan bahwa garis keturunannya akan terus mendiami rumah-rumah yang telah ia bangun. Menyerahkan warisan melalui garis perempuan adalah satu-satunya cara logis untuk menjamin hal itu. Seiring berjalannya waktu, apa yang dimulai sebagai solusi praktis dari seorang ayah mengeras menjadi sebuah hukum adat yang suci, sebuah pamali yang membentuk struktur sosial Kampung Pulo yang unik hingga hari ini. Namun, di balik semua aturan dan tatanan yang logis itu, tersembunyi sebuah kisah duka yang mendalam, sebuah tragedi yang menjadi jantung emosional dari tradisi Kampung Pulo. Kisah itu berpusat pada putra tunggal, Arif Muhammad, satu-satunya harapan untuk melanjutkan nama keluarganya dalam tradisi patrilineal yang ia kenal. Ketika sang putra mencapai usia untuk dihitan, sebuah perayaan besar disiapkan. Seluruh kampung bersuka cita. Sang putra sebagai pusat dari kebahagiaan itu diarak keliling kampung di atas sebuah tandu yang megah. Tandu itu, yang disebut jampana, memiliki atap yang indah berbentuk prisma. Prosesi itu diiringi oleh alunan musik gamelan yang riang gembira. Dengan suara gong besar yang ditabuh berulang kali, gemanya memantul di permukaan danau, menyebarkan kabar sukacita ke seluruh lembah. Namun, di puncak perayaan, saat tawa dan musik memenuhi udara, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin kencang datang menderu tanpa peringatan, menyapu pulau dengan kekuatan yang dahsyat. Arak-arakan yang meriah itu sontak menjadi kacau balau. Orang-orang berlarian panik mencoba menyelamatkan diri dari amukan angin. Dalam kekacauan yang mengerikan itu, sebuah kecelakaan terjadi. Tandu yang membawa sang putra terbalik dan anak laki-laki satu-satunya itu celaka hingga meninggal dunia. Seketika, suara gamelan berhenti. Sukacita berubah menjadi jerit tangis. Momen yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan keluarga Arif Muhammad berubah menjadi sumber duka yang tak terhingga. Sebuah luka yang menganga dalam jiwa sang ayah dan membekas selamanya dalam ingatan kolektif komunitas kecil itu. Duka yang mendalam itu melahirkan serangkaian larangan adat baru atau pamali. Setiap pamali yang ditetapkan oleh Arif Muhammad bukanlah aturan yang dibuat-buat, melainkan sebuah monumen hidup
untuk mengenang tragedi putranya, sebuah cara untuk memastikan bahwa kepedihan seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Larangan-larangan itu adalah respons langsung terhadap elemen-elemen spesifik dari hari yang naas itu. Dengan melarang hal-hal yang dapat memicu kenangan akan trauma tersebut, Arif Muhammad mengubah duka pribadinya menjadi sebuah struktur sosial yang dihormati dan ditaati oleh seluruh keturunannya. Sejak hari itu menjadi pamali untuk membunyikan gong besar di Kampung Pulo. Suara gong yang dulu menjadi simbol perayaan, kini selamanya diasosiasikan dengan suara pengiring arak-arakan maut putranya. Melarangnya adalah cara untuk membungkam pemicu suara dari trauma kolektif itu. Kemudian, menjadi pamali pula untuk membangun rumah dengan atap berbentuk prisma. Bentuk atap itu, yang sama dengan bentuk atap tandu yang membawa putranya, dihilangkan dari pemandangan sehari-hari agar tidak ada lagi yang bisa mengingatkan pada tragedi tersebut. Rumah-rumah di Kampung Pulo harus beratapkan julang ngapa, sebuah bentuk yang lebih sederhana dan aman. Larangan lainnya adalah memelihara hewan ternak berkaki empat seperti kambing, kerbau, atau sapi. Larangan ini lahir dari keinginan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan yang mungkin ditimbulkan oleh hewan-hewan besar, seperti kekacauan yang terjadi saat angin topan mengamuk di tengah arak-arakan. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian area makam dari kotoran hewan. Satu-satunya hewan berkaki empat yang diizinkan adalah kucing, hewan kesayangan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, aturan untuk mempertahankan jumlah bangunan tetap 6 rumah dan 1 mushola diperkuat. Struktur 6 tambah 1 itu kini bukan hanya simbol silsilah, tetapi juga sebuah memorial abadi untuk ketujuh anaknya, termasuk sang putra yang telah tiada, yang kini disimbolkan oleh mushola tempat doa-doa dipanjatkan untuknya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidup Mbah Dalem Arif Muhammad dari seorang panglima yang kalah hingga menjadi seorang pemimpin spiritual dan bapak pendiri sebuah komunitas, terangkum dalam satu pemandangan yang paling kuat di Cangkuang. Di atas sebidang tanah yang sama, di pulau kecil yang sama, berdiri 2 monumen dari 2 zaman dan 2 keyakinan yang berbeda. Candi Hindu dari abad ke-8 dengan arca Siwa di dalamnya berdiri berdampingan dalam keheningan dengan makam Islam dari abad ke-17 milik Arif Muhammad. Keberadaan keduanya yang saling berdekatan ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Ia adalah manifestasi fisik dari filosofi toleransi yang telah ia bangun sepanjang hidupnya. Arif Muhammad tidak menghancurkan candi itu. Ia tidak melihatnya sebagai berhala yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, ia menghormatinya. Ia membiarkannya tetap berdiri, mengintegrasikannya ke dalam narasi baru yang ia ciptakan. Setelah masyarakat Kampung Pulo memeluk Islam, penghormatan mereka terhadap candi sebagai tempat suci para leluhur tidak pernah luntur. Keyakinan lama bahwa candi itu dihuni oleh roh-roh leluhur tidak diberantas, melainkan diakomodasi. Candi Cangkuang menjadi saksi bisu dari lahirnya sebuah komunitas baru dan pada saat yang sama menjadi mitra dialog yang abadi. Kehadirannya yang kuno seolah memaksa komunitas baru itu untuk berdamai dengan sejarah, bukan menghapusnya. Makam Arif Muhammad seolah menerima kehadiran candi sebagai bagian dari makna tempat itu. Dan candi itu pun seolah merestui berdirinya sebuah komunitas muslim di sisinya. Warisan toleransi ini tidak hanya terukir dalam batu dan tata letak bangunan, tetapi juga hidup dalam praktik keagamaan sehari-hari. Bukti paling nyata dari perpaduan 2 keyakinan ini adalah adanya larangan untuk berziarah ke makam Mbah Dalem Arif Muhammad pada hari Rabu. Menurut para tetua adat, larangan ini diadopsi secara sadar untuk menghormati tradisi Hindu sebelumnya. Pada masa Hindu, hari Rabu adalah hari yang dianggap paling sakral untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa di candi tersebut. Dengan mengosongkan hari Rabu dari aktivitas ziarah Islam, komunitas baru ini memberikan ruang dan penghormatan kepada ritme sakral dari keyakinan yang lebih tua.
Ini adalah sebuah contoh luar biasa dari dialog antar iman yang melampaui kata-kata dan terwujud dalam tindakan. Bahkan ritual ziarah itu sendiri menunjukkan perpaduan yang harmonis. Para peziarah diwajibkan membawa sesaji berupa bara api, kemenyan, dan aneka bunga, elemen-elemen yang kental dengan tradisi pra-Islam untuk menghormati roh leluhur, yang kemudian dipadukan dengan doa-doa dan tradisi ziarah dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam yang tumbuh di Cangkuang adalah Islam yang lentur, yang mampu berdialog dengan budaya, menyerap unsur-unsur lokal, dan memberinya makna baru. Kisah Candi Cangkuang pada akhirnya adalah kisah tentang bagaimana sebuah kekalahan yang telak dapat melahirkan sebuah kemenangan yang jauh lebih agung dan abadi. Kegagalan Embah Dalem Arif Muhammad di medan Perang Batavia telah memaksanya untuk menempuh sebuah jalan yang sama sekali berbeda. Sebuah jalan yang tidak diukur dengan luasnya wilayah taklukan, tetapi dengan dalamnya jembatan yang dibangun antar keyakinan. Warisan sejatinya bukanlah sebuah kemenangan militer yang terlupakan, melainkan sebuah model toleransi yang hidup, yang terukir dalam batu candi, nisan makam, dan hukum adat yang dipegang teguh oleh keturunannya. Candi Hindu yang berdiri dengan tenang di tengah perkampungan Muslim ini adalah monumen abadi bagi seorang pria yang menemukan kedamaian dengan cara berdamai dengan masa lalu orang lain. Ia adalah simbol dari sebuah kebenaran universal bahwa harmoni sejati tidak pernah dicapai dengan cara menghapus perbedaan, tetapi dengan menyediakan ruang yang tulus bagi setiap cerita untuk hidup berdampingan. Candi Cangkuang dan makam Arif Muhammad bersama-sama selamanya akan menceritakan sebuah kisah tentang kekalahan yang ditebus, duka yang disucikan menjadi hukum, dan dua iman yang menemukan satu rumah di tanah yang sama-sama damai.